Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Muhsinul Ihsan MSc dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama puja puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Kedua kalinya, salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju pulang benerang atau Islamiyah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, lalu Helmi Yudit Adiswana sebagai moderator, Windy Karunia Pariwita sebagai penyaji 1, Hartitin penyaji 2, dan Diana sebagai notulen. Langsung saja ke materinya, kepada saudari Windy Karunia Pariwita dipersilahkan. Baik, saya Windy Karunia Pariwita sebagai penyaji pertama akan menjelaskan tentang pengertian lobster. Lobster atau Panulirius sp atau udang karang merupakan salah satu komoditas ekspor dari subsektor perikanan Indonesia dan merupakan komponen penting bagi perikanan udang di Indonesia. Komoditas ini perlu lebih dikembangkan karena nilai perdagangan dan potensinya cukup tinggi. Lobster menempati urutan keempat dan untuk komoditas ekspor dari bangsa krustacea setelah marga Paneus, Metapaneus, dan Macrobrachium menurut catatan statistik Indonesia pada tahun 2005. Selanjutnya, review jurnal. Judul: Kepentingan Indonesia melarang ekspor benih lobster ke Vietnam tahun 2015. Penulis: Hairani Hilal. Kata kunci: pertambangan, ekspor, lobster, budidaya lobster, lebih memancing. Nomor 1 Permen strip KP 2015. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan di mana data diperoleh dari sumber-sumber yang relevan masalah penelitian yang dibahas. Penelitian ini menggunakan perspektif merkantilisme dan teori politik luar negeri dan teori ekspor serta konsep kepentingan nasional menurut Jack Plano dan Ray Olton. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji 2. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Windy Karunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Hartitin. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Windy, yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan Indonesia memperhatikan ekspor benih lobster ke Vietnam adalah untuk mengurangi volume ekspor benih lobster karena populasi lobster di dalam semakin menurun. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penambangan lobster di Indonesia dan bagaimana perlunya Vietnam untuk membudidayakan lobster di Indonesia, dan untuk mengetahui mengapa Indonesia melarang ekspor pembibitan lobster ke Vietnam yang tercantum dalam nomor 1 Permen KP 2015. Adapun kelebihan dan kelemahannya. Kelemahan pada jurnal yang kami analisis terdapat bahasa yang sulit dipahami khususnya bagi para pembaca. Adapun susunan format yang tidak bisa menyebabkan pembaca kesulitan menemukan beberapa data. Dan kelebihannya, pada jurnal yang kami review dijelaskan secara rinci persebaran lobster di Indonesia. Pada jurnal yang kami analisis dapat diketahui perdagangan benih lobster dari Indonesia ke Vietnam. Pada jurnal yang kami analisis dapat diketahui nilai lobster dalam ekspor sektor perikanan Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho walhinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.